Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jagad Dedemit, tempat di mana kisah-kisah kelam, perjanjian gelap, dan ritual tumbal menyatu dalam lorong-lorong sunyi dunia lain. Bersiaplah, karena setiap cerita bukan sekadar dongeng. Kadang ia nyata, menunggu giliran untuk kembali menagih janji. Jangan lupa pasang headset, matikan lampu, dan biarkan rasa takut itu merayap perlahan. Ini dia kisah gelap malam ini. Langit pagi di desa Karangjati masih diselimuti kabut tipis. Bau tanah basah dan sisa embun menyatu dengan aroma padi yang menguning di kejauhan. Di tengah desa itu berdiri sebuah bangunan tua, gudang beras milik keluarga Darmawan. Bangunan itu tak pernah sepi sejak zaman kakeknya dulu. Bahkan ketika panen gagal, timbangan di dalam gudang itu tetap bekerja. Raka, pemuda usia 28 tahun, baru saja kembali dari Jakarta setelah 7 tahun merantau. Ayahnya meninggal mendadak 2 minggu lalu, dan satu-satunya warisan yang ditinggalkan adalah usaha penggilingan beras keluarga yang sudah berjalan lebih dari 3 generasi. Hari itu, Raka berdiri di depan pintu gudang. Bau gabah, minyak pelumas, mesin, dan sedikit aroma kemenyan tercium samar. Ia sempat berpikir itu hanya efek gudang tua yang lembab. Di dalam, 3 buah timbangan tua berdiri berderet. 2 dari besi cor, 1 lagi dari kayu jati gelap yang permukaannya mengilap meski sudah jelas dimakan usia Pak Dul. Penjaga lama gudang menyambut Raka dengan senyum kaku. Lelaki itu sudah bekerja sejak zaman almarhum kakeknya. Mas Raka, selamat datang kembali. Gudang ini sekarang tanggung jawab sampean semua, ucapnya sambil menyodorkan kunci tua berkarat. Raka menerima kunci itu dengan sedikit bingung. 3, timbangan ini masih dipakai semua Pak Dul? Pak Dul mengangguk tapi tatapannya seperti menyimpan sesuatu. Masih mas, tapi yang tengah, yang dari kayu, dipakai cuman kalau benar-benar perlu saja. Sesuai tradisi. Raka mengernyit. Tradisi? Pak Dul hanya tersenyum, kali ini lebih tipis. Nanti juga ngerti mas. Yang penting, kalau timbang beras banyak, ingat urutannya, besi kiri dulu, besi kanan, baru kayu tengah. Jangan dibalik. Raka tertawa kecil, mengira itu hanya kebiasaan aneh khas kampung. Iya, saya ikut aja dulu Pak. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Raka membuka kembali usaha keluarga yang sempat mati suri. Ia tak tahu bahwa setiap karung yang ditimbang, setiap angka yang keluar, bukan cuma soal berat beras, tapi juga soal seberapa besar nyawa yang harus dibayar. Sudah 3 hari Raka menjalankan gudang beras peninggalan keluarganya. Semua terasa lancar. Pelanggan datang, mesin bekerja, karung-karung beras ditimbang sesuai ritual yang diajarkan Pak Dul. Besi kiri dulu, besi kanan, baru kayu tengah. Selalu begitu, tiap hari. Dan tiap hari, malamnya Raka selalu bermimpi. Aneh. Di malam ketiga, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Ia berada di tengah ladang padi yang sangat luas, di bawah langit kelabu yang tak pernah terang. Di depannya, berdiri sosok tua berjubah putih pudar, berdiri membelakangi, menatap ke arah 3 timbangan besar yang terbuat dari tanah liat, batu hitam, dan kayu merah basah seperti darah. Sosok itu tak bicara, hanya menunjuk ke salah satu timbangan, yang dari kayu merah. Dan ketika Raka mendekat, tiba-tiba tanah di sekitarnya berubah menjadi lumpur hitam. Dan dari dalam lumpur itu, muncul tangan-tangan, berlumur darah dan tanah, menarik karung-karung beras ke bawah. Seolah setiap karung punya roh yang meronta. Raka terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski malam itu udara sangat dingin. Ia memeriksa jam. Pukul 3:03. Dan di luar kamarnya, samar-samar terdengar suara. Bunyi timbangan kayu yang berderit pelan. Padahal gudang terkunci.
Paginya, Raka mendatangi Pak Dul yang sedang duduk di balai-balai depan rumah. Lelaki tua itu menatap Raka sebelum Raka sempat bicara. "Mimpi ya, Mas?" Raka mengangguk pelan. "Bapak tahu?" Pak Dul menghela napas panjang. "Wes wayahe, to, dulu, waktu kakek sampean sakit, beliau juga mimpi yang sama, tentang 3 timbangan itu. Tapi waktu itu, beliau sudah paham arti mimpi itu, dan beliau nurut." Raka menatap Pak Dul dengan campuran bingung dan takut. "Nurut soal apa? Apa maksud dari semua ini, Pak?" Pak Dul memandang jauh ke arah gudang. "Timbangan kayu itu bukan alat biasa, Mas. Itu tempat terakhir. Kalau ada yang menimbang di luar urutan atau salah waktunya, yang ditimbang bukan cuma beras." Ia menoleh pelan ke arah Raka. "Sampean harus siap dengar hal-hal yang gak masuk akal. Tapi semuanya dimulai dari satu hal sederhana. Kenapa kakek sampean gak pernah ngajarin ritual itu ke orang luar? Dan kenapa gudang itu gak pernah benar-benar kosong?" Hari itu setelah berbincang dengan Pak Dul, Raka tak bisa tenang. Ia mencoba menjalani aktivitas seperti biasa, mengawasi pekerja, menghitung hasil panen, mencatat transaksi. Tapi pikirannya terus mengulang suara Pak Dul. Yang ditimbang bukan cuma beras. Malamnya, saat desa mulai sepi dan suara jangkrik menggema di antara pohon-pohon bambu, Raka menyelinap ke gudang. Ia membawa senter, buku catatan, dan kunci-kunci lama yang ditemukan di laci warisan ayahnya. Gudang itu sunyi, nyaris seperti tidur. Tapi aura dingin yang menggantung di dalamnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri di depan timbangan kayu, menyentuhnya perlahan. Kayunya terasa aneh, hangat seperti kulit hidup, dan agak lengket di ujung-ujungnya. Ia teringat mimpi tentang kayu merah yang basah seperti darah. Perasaan tak nyaman makin kuat. Di sudut gudang, ada lemari besi kecil dengan gembok tua. Raka mencoba satu persatu anak kunci hingga, klik, terbuka. Di dalamnya, tumpukan kertas tua, buku catatan kulit, dan sebuah amplop coklat bertuliskan tangan. Untuk yang menerima takdir. Raka membuka catatan itu. Tulisan tangan kakeknya masih rapi meski mulai pudar. Catatan itu bukan hanya jurnal keuangan, tapi semacam buku ritual. Berisi tanggal-tanggal tertentu, nama-nama orang dan keterangan. 1 timbangan, 1 jiwa. Di halaman terakhir, tertulis tanggal terakhir ritual 7 Oktober 2023. Karung ketiga riwayat 3. Timbangan kayu. Nyunan Saminah Raka terpaku. Nama itu adalah nama seorang tetangga tua yang meninggal secara misterius tahun lalu. Dan kematiannya terjadi tepat setelah panen besar terakhir. Ia merasa mual. Tiba-tiba, dari bawah lantai gudang terdengar bunyi ketukan. Tuk, 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 3 kali. Teratur. Pelan. Seolah ada sesuatu yang menunggu. Raka mencari sumber suara dan menemukan papan lantai yang longgar. Ia cungkil dengan linggis kecil yang tergeletak di dekat mesin penggilingan. Di bawahnya, lorong sempit, gelap. Hanya cukup untuk merangkak masuk. Raka menyalakan senter, menatap lubang itu dengan ragu. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takut. Ia turun. Lorong itu berujung pada sebuah ruangan sempit, yang dipenuhi dupa mati dan karung-karung beras. Semuanya bertuliskan tanggal-tanggal, panen, dan nama-nama orang yang sebagian besar telah meninggal. Di tengah ruangan, berdiri replika kecil dari 3 timbangan, tapi yang kayu, berlumuran darah kering. Raka berlutut dan membuka halaman terakhir catatan sang kakek. Di situ tertulis pesan terakhir. "Kalau kau membaca ini, berarti kau sudah menggantikan tugasku. Tapi ingat, setiap timbangan harus diberi makan. Jika tidak, maka giliran kita yang akan ditimbang." Raka mendongak pelan. Di belakangnya, suara pintu kayu tua menutup sendiri, dan lorong itu kini gelap sepenuhnya. Raka tak tahu berapa lama dia berada di dalam ruangan gelap itu.
Udara pengap dan bau amis darah menyesakkan dadanya. Senter sudah mulai redup, tapi sebelum sempat berpikir keluar, ia mendengar suara langkah dari lorong sempit. Pelan, menyeret, berat, refleks, ia merapat ke sudut ruangan. Bayangan hitam muncul di ujung lorong. Sosok tinggi, kurus, berambut panjang kusut. Wajahnya tidak tampak, tertutup oleh kain putih yang basah, seperti baru diangkat dari kuburan. Sosok itu berjalan pelan ke arah timbangan mini di tengah ruangan. Ia mengangkat karung kecil dari sudut ruangan, meletakkannya di atas timbangan kayu. Timbangan itu berderit, dan darah mulai menetes dari bawahnya. Raka memejamkan mata, tapi saat membuka kembali, semuanya hilang. Ruangan itu kosong. Hanya ada dia dan tumpukan karung. Ia bergegas keluar dari lorong dan berlari menuju rumah, membawa buku catatan kakeknya. Beberapa hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan. Salah satu pekerjanya ditemukan pingsan di dekat timbangan kayu, wajah pucat, mulut berbuih. Seekor kambing peliharaan, warga ditemukan mati dengan posisi seperti habis disembelih, tapi tidak ada luka terbuka. Yekrab. Ibu-ibu desa mengaku melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar gudang saat tengah malam. Pak Dul mulai terlihat cemas. Raka menekannya, menuntut penjelasan lebih. Pak Dul akhirnya buka suara. Timbangan itu, Mas Raka, bukan cuma simbol. Ia adalah mulut dari perjanjian leluhur. Kakek sampean dulu miskin, hampir bangkrut, tapi beliau ikut ritual itu. Dan sejak itu, beras tak pernah habis. Tapi setiap panen, satu jiwa harus diberikan. Dan yang memilih jiwa itu bukan manusia. Raka tak mau menerimanya begitu saja. Ia merasa bisa menghentikan semua ini. Ia berniat membakar timbangan kayu. Malam itu ia membawa bensin dan korek. Pak Dul memohon agar ia berhenti, tapi Raka keras kepala. Ia menyiram timbangan kayu, menyalakan api. Kayu itu terbakar. Namun tidak hancur. Justru kobaran api berubah warna menjadi biru kehijauan. Dan dari dalam timbangan terdengar suara jeritan. Seperti ratusan suara, berteriak bersamaan. Raka terlempar mundur. Api padam sendiri, dan kayu itu tetap utuh. Tapi warnanya berubah menjadi merah gelap, seperti daging yang gosong. Di lantai tercetak 3 bekas kaki. Bukan kaki manusia. Seperti cakar, panjang dan tajam. Keesokan harinya, Raka terbangun di kamarnya. Tapi sesuatu aneh. Semua terasa hening. Terlalu hening. Ia keluar dan menemukan desa kosong. Sepi. Tak ada satupun orang. Tidak ada suara ayam. Tidak ada suara anak-anak. Ia berlari ke rumah Pak Dul, kosong. Ia ke sawah, kosong. Sampai ia kembali ke gudang. Di sana, ketiga timbangan berdiri seperti biasa. Tapi kini di antara mereka tergantung karung beras besar, dengan bercak merah di permukaannya. Perlahan, karung itu bergerak, bergetar, seperti ada yang meronta dari dalam. Saat ia mendekat, karung itu sobek, dan dari dalamnya jatuh sebuah mayat, dirinya sendiri. Twist besar. Raka sudah mati. Sejak awal. Flashback. Saat pertama ia menginjakkan kaki di gudang hari pertama. Saat menerima kunci dari Pak Dul, ia sebenarnya bukan pewaris, tapi tumbal. Ayahnya meninggal mendadak bukan karena sakit, tapi karena ia menolak meneruskan perjanjian. Dan karena itu perjanjian berpindah ke generasi berikutnya. Dan setiap pewaris yang menolak akan ditimbang oleh timbangan kayu. Raka sudah ditimbang. Ia adalah karung ke-334. Semua yang terjadi sejak malam pertama, mimpi, catatan, suara, lorong rahasia, adalah cara roh-roh terdahulu menariknya masuk ke dalam kontrak. Pak Dul bukan manusia biasa. Ia penjaga perjanjian. Ia sudah mati sejak lama,
dan hanya muncul untuk memastikan ritual berjalan lancar. Raka berdiri di samping 3 timbangan, kini mengenakan pakaian lama dan lusuh, seperti milik kakeknya. Ia tak lagi merasa takut. Ia hanya ada di sana. Di luar gudang, seorang anak muda dari kota datang, mencari kerja sambil iseng bantu di musim panen. Pak Dul menyambutnya ramah, seperti biasa. "Sampeyan mau bantu timbang?" "Ya sudah, tapi ingat, urutannya, besi kiri, besi kanan, baru yang kayu." Dan siklus pun dimulai kembali. Kejadian Raka adalah latar belakang. Kini kita masuk ke babak baru. Namaku Ardi. Umurku 22. Aku bukan siapa-siapa. Cuma anak rantau dari Jakarta yang kehabisan arah. 3 bulan lalu aku kehilangan pekerjaan. Niat awal ke desa Karangjati cuman buat healing, numpang tinggal sementara di rumah budeku. Tapi ternyata desa ini nggak seperti desa pada umumnya. Heningnya bukan bikin damai, tapi bikin dada terasa sempit. Satu-satunya tempat yang ramai di desa ini cuma satu, gudang beras milik keluarga Darmawan. Orang-orang desa menghormati tempat itu seperti tempat keramat. Dan sejak aku datang, aku belum sekalipun melihat pemiliknya. Katanya, yang mengelola sekarang cuma 1 orang tua, Pak Dul. "Kalau kamu mau bantu-bantu panen, kerja di situ aja. Pak Dul selalu butuh tangan muda," kata budeku waktu itu. Dan begitulah, pagi itu aku berjalan ke gudang, lewat jalan setapak yang dikelilingi sawah menguning. Saat aku sampai, Pak Dul sudah duduk di kursi reyot di depan pintu gudang, seperti sedang menunggu. "Ada perlu, Nak?" Aku bilang aku cuma pengangguran yang butuh kerja. Dia menatapku lama, tapi lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, mulai saja besok pagi. Tapi ada satu hal. Di sini kita timbang beras pakai 3 timbangan. Dan kamu harus ikut urutan." Aku mengangguk tanpa pikir panjang. Besi kiri dulu, besi kanan, lalu timbangan kayu. Malamnya aku tak bisa tidur. Di kamar, aku memandangi langit-langit rumah Buddha yang terbuat dari anyaman bambu. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Aku terbangun jam 3 lewat sedikit, entah karena mimpi atau suara. Suara timbangan yang berderit. Pelan, panjang, dan hanya sekali. Keesokan harinya aku mulai kerja. Gudangnya lebih besar dari yang kubayangkan. Di dalamnya 3 timbangan tua berdiri berjajar. Yang kiri dan kanan dari besi, berkarat, dan tua tapi masih kuat. Tapi yang tengah, kayunya gelap, hampir hitam, dan mengkilap seperti basah. Aku sempat bertanya, "Yang tengah ini masih dipakai?" Pak Dul hanya menjawab, "Kalau panennya besar, pasti dipakai." Hari itu, aku belajar cara menimbang. Biasa saja. Tapi saat aku meletakkan karung ke timbangan kayu, jantungku berdetak aneh. Seperti ada tarikan dari dalam timbangan itu. Seperti karung itu jadi lebih berat dari semestinya. Tapi Pak Dul tidak berkata apa-apa. Hanya menatap dan mencatat beratnya. Hari-hari berikutnya makin aneh. Aku mulai mimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Aku berdiri di sawah, malam-malam, dan dari kejauhan kulihat karung-karung beras berdiri sendiri, membentuk lingkaran. Dan di tengahnya, seorang lelaki muda, tubuhnya penuh darah, wajahnya seperti aku, tapi bukan aku. Dia berbicara, tapi suaranya bukan suara manusia. "Kamu karung ke-335." Aku mulai bertanya ke warga, tapi mereka semua bungkam, kaku. Seolah tak ada yang berani menyebut kata ritual. Sampai aku bertemu satu orang tua-tua, hampir gila, yang tinggal dekat sungai. Dia menunjuk ke arah gudang dan berbisik, "Yang terakhir, Raka." Dia melawan. Sekarang dia tinggal di timbangan kayu. Jangan jadi yang berikutnya. Keesokan paginya, aku beranikan diri memeriksa gudang seorang diri. Saat aku buka lemari tua, di sudut ruangan,
kutemukan buku catatan lusuh. Di dalamnya daftar panjang nama-nama, tanggal, dan catatan karung ke awal. Di halaman terakhir, kosong. Tapi di baliknya ada catatan tangan, lebih baru dari yang lain. Bukan tulisan tua. Tulisan ini, "Jika kau membaca ini, berarti aku gagal keluar. Tapi aku tahu kau bukan orang desa. Kau punya pilihan. Timbangan itu bisa dihancurkan. Tapi bukan dengan api. Carilah sawah di bawah bulan mati. Kuburan tua di ujung barat. Di sana semua dimulai dan bisa diakhiri." Aku menggenggam catatan itu erat, dan saat aku menoleh, timbangan kayu itu bergerak sendiri. Pelan, deritnya panjang. Di lantainya, bercak merah muncul. 1 tetes, 2, 3, Ardi menatap timbangan itu dengan napas tertahan. Tapi kali ini, dia tidak lari. Dia sadar, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini perang melawan kutukan yang sudah menelan satu keluarga, dan mungkin satu desa. Dan dia akan menghancurkannya. Setelah menemukan catatan tangan R, yang jelas milik Raka, Ardi tak bisa lagi bersikap netral. Dia sudah masuk terlalu dalam. Mimpi-mimpi tentang karung berdarah, suara jeritan dari lantai gudang, dan sosok lelaki muda yang memanggil namanya kini datang setiap malam. Dan setiap pagi, bercak merah selalu muncul di dekat timbangan kayu, meski tidak ada satu karung pun yang diletakkan di sana. Pak Dul mulai bersikap aneh, diam, menyendiri. Dan suatu malam, Ardi melihatnya berdiri di tengah sawah, menancapkan 3 dupa ke tanah sambil bergumam dalam bahasa Jawa kuno. Ardi tahu, ritual itu belum selesai, dan akan terus berlangsung, kecuali dihentikan. Ardi kembali membuka catatan Raka. Di sana, ada satu petunjuk yang tertulis samar. Carilah sawah di bawah bulan mati. Ardi bertanya ke Bude tentang bulan mati. Bude, meski awalnya ragu, akhirnya memberitahu. Malam, bulan mati hanya muncul sebulan sekali. Dan di desa ini, sawah di ujung barat, yang sudah lama dibiarkan tandus, selalu dihindari warga. Di sana, dulu tempat nenek moyang Darmawan pertama kali menanam benih. Tapi bukan benih padi. Malam bulan mati pun datang. Ardi pergi ke sawah barat dengan senter, catatan Raka, dan sebilah pisau kecil warisan ayahnya. Bukan untuk bertarung, tapi sekadar pertahanan diri dari rasa takut. Sawah itu kering, tanahnya retak-retak. Tapi di tengahnya ada gundukan tanah, tertutup rumput liar, dan ditandai dengan 3 batu nisan tak bernama. Di situ, Ardi menggali. Tak lama, ia menemukan kotak kayu hitam, dilapisi kain putih dan diikat tali ijuk. Ia buka dengan tangan gemetar. Isinya, topeng kayu menyerupai wajah manusia tapi dengan mata kosong. Wansas, 3 sisik ular besar yang membatu. Dan cincin emas bertuliskan nama Darmawan. Di bawah kotak itu terlipat secarik kertas tua. Pesugihan ini bukan warisan, ini kontrak. 3 timbangan, 3 generasi. Jika yang terakhir menolak, maka siklus dimulai ulang. Yang di luar darah harus memutus dengan darah. Ardi sadar, yang bisa menghancurkan timbangan adalah darah dari orang luar, bukan pewaris. Ia kembali ke gudang, tengah malam, sunyi. Pak Dul tak terlihat. Ardi menyiapkan lingkaran garam, menyalakan dupa dari kotak, dan membawa topeng kayu itu ke hadapan timbangan. Saat ia letakkan topeng di atas timbangan kayu, lantai gudang bergetar. Timbangan-timbangan besi melompat dari tempatnya. Udara mendadak berat. Dan dari balik bayangan di pojok ruangan, muncul sosok-sosok tanpa wajah. Mereka yang dulu jadi tumbal. Lalu muncul satu sosok paling jelas. Raka. Wajahnya separuh hangus, tapi matanya memohon. Bakar tubuhku, lalu cincin itu. Maka semuanya selesai. Ardi mengikuti petunjuk. Di belakang timbangan
ada karung tua yang diikat kain kafan. Di dalamnya, tubuh Raka yang utuh, tapi membusuk seperti tak pernah dikubur. Dengan air mata dan doa, Ardi membakar tubuh itu bersama cincin Darmawan. Teriakan menggema dari dalam gudang, timbangan kayu meledak. Kayunya patah, dari dalamnya muncul ular besar bertanduk, melingkar dan menggeliat sebelum hancur menjadi abu. Saat pagi datang, gudang masih berdiri. Tapi timbangan kayu telah menghilang. Pak Dul ditemukan duduk di depan, diam, mata kosong. Ia hanya menggumam. Sudah, selesai. Akhirnya, 2 minggu setelah Ardi membakar tubuh Raka dan menghancurkan cincin Darmawan, desa Karangjati mulai berubah. Hawa dingin yang biasa menyelimuti pagi-pagi menghilang. Sawah yang tadinya penuh aura kelam, kini mulai tumbuh tunas-tunas baru. Tidak ada lagi derit dari dalam gudang. Tidak ada lagi mimpi buruk. Ardi yakin kutukan sudah berakhir. Pak Dul, yang kini hanya duduk di depan gudang, tampak seperti orang linglung. Tak lagi menyapa, tak lagi bicara soal urutan timbang. Setiap hari hanya menatap kosong ke langit. Orang-orang desa mengira ia pikun. Tapi Ardi merasa ada yang belum selesai. Sebelum pulang ke Jakarta, Ardi memutuskan datang sekali lagi ke gudang. Sekadar memastikan. Namun kali ini Pak Dul memanggilnya lebih dulu. Sampeyan sudah membakar tubuh Raka. Sudah memutus cincin Darmawan. Tapi kenapa sampeyan belum bertanya satu hal? Ardi terdiam. Pak Dul menatapnya. Matanya tak lagi kosong, tapi tajam. Kenapa saya masih ada? Ardi tak bisa menjawab. Ia memang bertanya-tanya dalam hati, tapi terlalu takut menyinggung. Pak Dul berdiri perlahan. Tubuhnya yang tadinya bungkuk, kini tegak. Suaranya berubah, berat. Bukan seperti orang tua lagi. Mas Raka, bukan orang pertama yang coba menghancurkan kutukan. Tapi hanya kamu yang berhasil. Dan kamu membebaskan semuanya. Semua, kecuali saya. Karena saya bukan korban. Pak Dul membuka bajunya. Di dadanya terukir lambang 3 lingkaran bertumpuk, seperti cap besi panas. Dan dari bekas luka itu, perlahan mengalir darah hitam. Saya adalah penjaga. Wadah. Arwah kutukan itu perlu tempat untuk tinggal. 3 generasi Darmawan, semua tanda tangan perjanjian itu. Dan saya adalah bagian dari perjanjian itu. Saya lahir dari kesepakatan. Pertama, Ardi melangkah mundur. Kamu manusia. Pak Dul tersenyum kecil. Dulunya. Tapi saya memilih abadi, agar siklus tidak pernah putus. Karena itu bagian dari kontrak. 1 jiwa, 1 wadah, 1 penjaga. Saat itu, tubuh Pak Dul mulai berubah. Kulitnya menghitam, matanya putih semua. Tubuhnya memanjang, seperti ditarik sesuatu dari dalam. Ia merintih kesakitan, lalu terjatuh. Dari tubuhnya keluar kabut hitam, tebal, berat, dingin. Kabut itu berputar-putar, mengelilingi Ardi. Seketika, suara-suara kembali terdengar. Suara para korban, jeritan, tawa, rintihan Raka, tangisan anak-anak, lalu suara itu bergabung jadi satu suara besar. Penjaga telah hancur, tapi jiwa harus berpindah. Kamu, orang luar, darah baru, bebas dari kontrak, tapi sempurna untuk wadah. Baru, Ardi berteriak, mencoba kabur. Tapi kabut itu menyelimuti tubuhnya. Ia kehilangan kesadaran. Katke. Beberapa minggu kemudian, seorang warga desa berjalan melintasi gudang yang katanya sudah lama kosong. Tapi saat lewat, ia melihat seseorang duduk di bangku reyot di depan pintu gudang. Seorang pria muda dengan tatapan kosong. Wajahnya familiar, tapi bukan dari desa. Saat warga bertanya siapa dia, pria itu hanya menjawab, "Saya cuma penjaga, Pak. Kalau mau timbang, ikuti urutan. Besi kiri, besi kanan, lalu kayu."
Pak Dul bukan manusia biasa. Ia adalah wadah kutukan, diciptakan dari perjanjian leluhur Darmawan, untuk memastikan siklus tidak terputus. Setelah kutukan dihancurkan, arwah itu tidak lenyap, tapi mencari tubuh baru. Dan kini, Ardi adalah Pak Dul berikutnya. Ya, dan itulah kisah malam ini. Ingat, setiap perjanjian pasti ada harga yang harus dibayar. Terkadang bukan harta, tapi jiwa. Terima kasih telah menyimak kisah kelam dari Jagad Dedemit. Jika kamu suka cerita-cerita mistis seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah bermain dengan yang tak kau mengerti.